Hakikat jin. Jin adalah makhluk Gusti Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Seandainya ia dapat dilihat, maka umat manusia mengalami kesulitan hidup di muka bumi. Sebab bumi ini dipenuhi oleh jin. Mereka itu tinggal di atas bumi, di udara terbuka, di dalam air, bahkan di mana saja ada jin. Sebab jumlah mereka jauh lebih besar daripada manusia. Jumlah manusia bila dibanding dengan jumlah jin, maka manusia hanya 10%-nya saja. Jin itu mampu menjelma menjadi bentuk apapun. Ia mampu merubah dirinya menjadi seperti manusia, seperti kuda, seperti ular, burung, dan lain sebagainya. Sedang bentuk aslinya pun bermacam-macam. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar, dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang tahu persis berapa jumlah model jin kecuali Gusti Allah yang menciptakan alam semesta. Gusti Allah menciptakan malaikat, jin, dan manusia ada 10 bagian. Yang 9 bagian malaikat dan yang sebagian adalah jin dan manusia. Satu bagian ini dibagi menjadi 10 bagian, yang sebagian terdiri dari manusia dan yang 9 bagian adalah jin. Gusti Allah menciptakan 3 alam. Satu, alam dohir yang dapat dilihat oleh mata biasa yaitu manusia. Yang kedua, alam yang tidak kelihatan yang terbuat dari cahaya yaitu alam bagi para malaikat. Dan yang ketiga, alam yang tidak kelihatan yang terbuat dari api yaitu alam jin. Manusia diciptakan Gusti Allah dari tanah liat, kemudian berkembang menjadi daging, tulang, dan darah. Sedangkan Jaan atau bapak jin diciptakan Allah dari api, kemudian berkembang menjadi kehidupan yang tidak berpengaruh terhadap api, yang tidak dapat ditahan oleh benda-benda yang kasar seperti batu, kayu, dan lain sebagainya. Dari keterangan tadi maka dapat diketahui bahwa jin itu tinggal bersama manusia di muka bumi, di udara, di dalam air, dan di mana-mana tanpa diketahui oleh manusia, kecuali oleh orang-orang yang mempunyai daya lindungi yang diberikan Allah kepadanya melalui ilmunya para rasul dan para nabi yang turun-temurun kepada para ulama dan para hukama. Para ulama dan para hukama inilah yang satu-satunya makhluk Allah selain para malaikat yang dapat mengetahui para jin yang ada di sekeliling kita. Para ulama, para hukama, dan para ahli yang punya ilmu yang tinggi dapat mengetahui jin dan bahkan dapat meminta bantuan kepadanya. Sesungguhnya jin itu dapat melihat kita, tetapi kita pada umumnya tidak dapat melihat mereka. Seperti firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Makhluk Allah dari golongan jin dan manusia itu ada 3. Pertama, malaikat, yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Mereka terbiasa menjalankan ibadah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka selalu menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ada yang menjaga manusia supaya tidak diganggu makhluk lain seperti jin dan setan. Ada yang bertugas mengendalikan angin, matahari, bulan, langit, dan sebagainya. Ada yang menjaga surga dan neraka, dan masih banyak tugas-tugas mereka yang tidak dapat dihitung. Kedua, jin. Ia tercipta dari api. Oleh karena itu, ia termasuk jenis makhluk yang halus. Sebab api itu halus sehingga benda-benda yang kasar tidak berpengaruh terhadap dirinya sama sekali. Dia mampu keluar dari dalam kamar yang terkunci rapat karena dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau dibiarkan tentu saja dia sanggup menimbulkan kerusakan yang hebat di muka bumi. Tetapi Allah menugaskan para malaikat supaya menjaga para jin agar tidak membuat kerusakan atau hal-hal yang sangat merugikan manusia. Jin itu ada sebagian yang muslim, tetapi ada pula yang beragama Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, apabila kita meminta bantuannya, maka hendaklah meminta bantuan kepada mereka yang muslim. Untuk maksud tersebut tergantung sarana apa yang dipakai untuk mengadakan kontak dengan jin. Ini semua tergantung dengan cara apa dan bagaimana kita mengundang.
Kalau kita mengundang jin dengan cara yang tidak sesuai dengan cara Islam, maka yang datang tentu mereka yang bukan Muslim. Sedangkan kalau cara yang kita pakai sesuai dengan cara Islami, maka jin yang bukan Muslim tidak akan mau datang. Oleh karena itu, mengundang jin harus menggunakan cara yang sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran yang Anda anut. Ketiga, manusia. Dia diciptakan dari tanah liat seperti yang telah dijelaskan. Dari ayat ini, maka dapat kita ketahui bahwa jin diciptakan lebih dahulu oleh Allah, baru kemudian manusia. Tapi berapa jarak antara jin dan manusia diciptakan ini sulit dijawab karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Pada saat Allah menciptakan jin dan di muka bumi, maka Allah merasa khawatir kalau jin yang mempunyai kekuatan yang hebat itu berbuat seenaknya pada alam semesta ini. Lalu Allah menurunkan bala bantuan para malaikat untuk menjaga alam ini jangan sampai mendapat gangguan dari jin. Ini dibuktikan oleh firman Allah dalam surat An-Naml ayat 39. Ifrit itu termasuk golongan jin yang mempunyai banyak akal, cerdik dan banyak tipu dayanya. Allah memberinya kekuatan yang hebat dan luar biasa. Jin yaitu sesuatu yang tidak kelihatan oleh manusia. Dia lebih kuat dan lebih komplit kemampuannya daripada manusia. Dia dapat menempuh jarak ribuan kilometer hanya dalam waktu beberapa detik saja. Ifrit itu termasuk golongan jin yang mempunyai pemikiran dan rekayasa yang sangat canggih. Ia diberi kekuatan yang hebat oleh Allah. Ia mampu memindahkan istana dalam waktu sekejap saja dan masih banyak sekali, bahkan tidak terhitung kemampuannya yang sangat sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Yang ketiga, setan. Setan itu termasuk golongan jin, tapi dia sombong, fasik, dan kelak mendapat bahaya yang amat besar dari Allah pada hari kiamat. Lain dengan jin yang ada muslim dan ada yang kafir, tetapi kalau setan itu musuh bagi manusia. Tetapi walaupun begitu, Allah itu Maha Adil. Allah tidak suka pada orang yang dolim. Tetapi meskipun demikian, Allah menciptakan dunia untuk rezeki bagi orang yang musyrik, orang kafir, dan juga bagi orang muslim secara sama. Allah tidak akan merusak penduduk selama di dalamnya masih ada orang yang soleh. Seandainya Allah suka, tentu Allah menciptakan manusia yang satu akidahnya. Tetapi hal itu kurang berkenan baginya. Allah menciptakan umatnya berbeda-beda akidahnya, dan mereka selalu berbeda pendapat kecuali mereka yang mendapat kasih sayangnya. Jin itu sama dengan manusia. Dia mempunyai anak cucu yang selalu berkembang. Semakin hari semakin banyak. Hal ini telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Allah menciptakan banyak sekali jin dan manusia agar kelak menjadi sumbu neraka. Banyaknya jin dan manusia itu sudah barang tentu melalui kelahiran dan keturunan mereka setiap hari yang selalu bertambah terus. Bukan sekaligus Allah menciptakan jin dan manusia banyak sekali, tetapi secara perlahan-lahan setiap hari berkembang terus sehingga akhirnya jumlah jin dan manusia semakin membengkak. Kami ketengahkan tadi bahwa jin yang meliputi 3 jenis yaitu jin, setan, dan ifrit semua dari satu keturunan. Tetapi 3 golongan ini timbul karena perbedaan antara satu dengan yang lain menurut wujud, perbuatan, dan hidupnya. Di antara jin ada yang muslim dan ini yang boleh kita mintai bantuan untuk memenuhi keperluan kita. Ada pula yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Setan adalah jenis yang paling rendah bila dibanding dengan jin dan manusia. Sebab mereka itu adalah berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak pernah berbuat baik kepada makhluk lain. Mereka selalu membujuk jin dan manusia agar durhaka kepada Allah. Ifrit juga termasuk golongan setan. Jin, setan, dan ifrit serta jin itu hidup dan mempunyai roh. Mereka mempunyai keturunan seperti manusia supaya tidak punah dari muka bumi. Mereka pula mempunyai ajal seperti ajalnya anak cucu Adam yang telah ditentukan Allah. Apabila telah sampai pada ajalnya, maka pun dia akan meninggal. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab semua amal-amalnya. Tapi ajal jin itu lebih panjang, sebab
Tubuh jin itu tidak mudah rusak atau aus seperti manusia yang tercipta dari tanah liat. Kemudian segera mengalami kematian begitu ajal tiba. Jin mempunyai daya hidup lebih lama sampai mendekati peniupan sang sakakala yang pertama. Dia baru meninggal. Iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Allah Adam itu bisa bertahan hidup lebih lama karena diberi kesempatan Allah untuk lebih lama hidup di muka bumi supaya selalu dapat menggoda anak cucu Adam sampai menjelang hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dari anak cucu Adam yang kelewatan tidak digoda oleh iblis. Tapi jin tidak akan bertahan hidup sampai usai peniupan sang sakakala yang pertama. Bahkan pada saat itu mereka sudah mati semua sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis sama sekali.